Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa pada pagi ini sedianya Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Napsia Emboy akan membuka, tapi karena beliau harus mendampingi Bapak Presiden ke Sinabung mengunjungi para korban bencana gunung api, maka yang akan membuka adalah Bapak Sekjen, Bapak Supriantoro. Namun kembali seperti kita merasakan kemarin, memang kita tidak memprediksi dapat hadiah hujan yang begitu banyak, sehingga ada yang longsor, kemacetan dan sebagainya, sehingga beliau masih di jalan, tapi insya Allah akan datang. Tapi karena memang beliau berbesar hati, beliau menyampaikan nggak usah tunggu untuk membuka, jalan saja. Insya Allah nanti setelah beliau datang, pembukaan secara resmi bisa dilanjutkan. So saya kira ini bagian yang baik untuk kita meningkatkan efisiensi waktu, karena kita bicara dengan ilmu ekonomi yang suka atau tidak suka bicara efisien, nanti ya kita harus lakukan itu. Jadi pesan beliau, mohon maaf tentang itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Thorsten dari Boehringer yang menjadi sponsor utama dalam kegiatan ini, membawa tamu kita Pak Profesor Mike Drummond. Thank you for your coming dari jauh-jauh dari York, Old York, not New York, Old York di Inggris. Beliau adalah salah seorang guru dalam bidang ilmu ekonomi kesehatan di dunia yang sudah berkembang. Juga kita bergembira ada Bill Swan ini dari International Health Economic Association yang terbang jauh dari Kanada ke sini, juga sampai pada dini hari sekitar jam 3 pagi. I'm sorry for for this long journey because of the weather is not good enough at this time. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada sejawat-sejawat, para guru besar, Prof. Askobat, Pak Laksono yang sudah saya lihat di sini, tokoh-tokoh lain, Pak Ridwan Malik dalam bidang ekonomi kesehatan, kita punya Pak Jack di sini, dan yang lain yang nggak bisa sebutkan satu persatu yang telah hadir pada pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran sejawat-sejawat sekalian. Saya ingin menyampaikan saja sekedar pengantar. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah ini organisasi yang tiba-tiba muncul atau lahir tidak ketahuan siapa ayah ibunya begitu ya, dan bagaimana hubungannya dengan yang lalu-lalu. Untuk kejelasan ingin saya sampaikan bahwa organisasi ini lahir memang tidak lepas dari konferensi internasional atau konferensi dunia Health Economics di Sydney tahun lalu. Ya, saya sangat bergembira, saya sering mengikuti konferensi dunia Health Economics ini dari pertengahan tahun 90-an ketika organisasi itu baru dibentuk internasional. Umumnya tidak banyak orang Indonesia yang hadir, apalagi menyampaikan makalah. Tapi tahun kemarin di Sydney, saya kira hampir sekitar 30 makalah dari Indonesia. Mungkin karena dekat, tapi juga tidak demikian juga, karena ketika di Beijing 4 tahun lalu tidak cukup banyak juga makalah orang Indonesia. Nah, setelah pertemuan dalam pertemuan tersebut banyak saya ngobrol dengan Pak Laksono dan beberapa teman-teman. Kemudian timbul keinginan untuk mengorganisir para teman-teman yang mempunyai pendidikan ekonomi dan telah masuk di dunia kesehatan atau mengambil ilmu kesehatan, master public health atau magister rumah sakit atau sarjana kesehatan yang baik itu dokter, apoteker,
dokter gigi, ya, sarjana kesehatan masyarakat yang telah mengambil ilmu kesehatan, kemudian juga mengambil magister economics, mempunyai kombinasi keilmuan yang belum banyak sharing di Indonesia belakangan ini. Jadi atas dorongan-dorongan tersebut kita kumpul di Sydney, kemudian dilanjutkan 2 bulan kemudian bertemu di Jakarta, akhirnya menyepakatin untuk mengorganisir teman-teman, memfasilitasi teman-teman yang ingin sharing pengetahuannya di dalam ilmu ekonomi kesehatan untuk mendukung perkembangan baru dalam bidang sistem kesehatan di Indonesia yang memang kita mulai pada tahun ini dengan dimulainya jaminan kesehatan nasional atau National Health Insurance. Nah, jaminan kesehatan nasional ini merupakan jaminan kesehatan dengan menggunakan single payer, satu pembayar di dunia yang terbesar sekarang ini. Ya, jadi kita patut bangga walaupun negara ini bukan yang terbesar penduduknya nomor 4, tapi single payer sistemnya yang terbesar. Kenapa? Penduduk yang terbesar Cina tidak menggunakan single payer secara nasional. Mereka mengembangkannya bervariasi seperti model di Kanada menurut provinsi, tapi satu provinsi di Cina bisa mempunyai 200 juta penduduk. Nah, itu yang berbeda dengan kita, ya. Banyak tantangan yang kita hadapi karena dengan penduduk 243 juta dan terpencar di 17.000 pulau, ya, dari barat ke timur sekitar 5.000 km tidak mudah, tapi alhamdulillah kita telah sampai pada kesepakatan konsensus nasional. Kita memiliki sistem jaminan kesehatan nasional yang kita mulai tahun ini. Ini menandakan perubahan baru yang menjadi tantangan kita, para sarjana kesehatan, para sarjana ekonomi, untuk bersama-sama memperkuat sistem ini. Sebetulnya perhimpunan yang menghimpun ekonomi kesehatan telah dimulai pada tahun 80-an, ya. Saya kira Pak Askobat tadi ada itu. Pak Askobat itu dedengkotnya. Tahu dedengkot apa? Gurunya dulu, Prof. Cipto dan yang lain-lain sudah dimulain dengan membentuk waktu itu bukan asosiasi, namanya memang beda namanya. Nanti Pak Askobat akan jelaskan, saya kira. Perhimpunan Peminat Ekonomi Kesehatan pada waktu itu, ya. Pak Ridwan Malik di sini ada yang dulu banyak menjadi tokoh di dalam pengembangan ilmu. Jadi sebetulnya ilmu ekonomi kesehatan telah lama didorong dan dikembangkan di Indonesia, khususnya Pak Askobat dulu tahun 82-an kalau nggak salah pulang dari John Hopkins dengan membawa ilmu ekonomi kesehatan yang kita pelajarin. Tetapi sampai saat ini masih banyak orang yang menilai bahwa ilmu ekonomi kesehatan adalah ilmu yang ngitung-ngitung unit cost, hitung biaya, ada uang, ada angka-angka ilmu ekonomi kesehatan. Ya tentu saja itu bagian yang memang penting dalam ilmu kesehatan, tetapi ilmu ekonomi kesehatan sendiri tidak hanya berurusan dengan hitung-hitungan tarif jualan, lebih dari itu, ya. Ilmu ekonomi sendiri merupakan ilmu yang dinamis, mempelajari, mengatur kesetimbangan antara supply dan demand, ya, kesetimbangan antara kecukupan dana atau keterbatasan dana sumber daya yang tersedia dengan pilihan-pilihan yang dimaui oleh masyarakat, dan itu bergerak terus. Yang kita amatin dengan baik, misalnya di pasar terjadi gerakan harga dan demand, permintaan. Dalam musim hujan begini harga cabai bisa naik karena supply turun dan sebagainya. Nah, apakah ilmu ekonomi kesehatan
bisa menerapkan mekanisme supply demand, kesetimbangan itu secara dinamik yang berjalan tanpa ada aturan, seperti halnya pada pasar cabai atau pasar pisang yang nggak ada yang ngatur. Tidak ada peraturan penjualan pisang, peraturan penjualan cabai, peraturan supply cabai, supply pisang, boleh nanam boleh tidak ada. Tetapi terjadi relatif kesetimbangan yang menguntungkan konsumen, menguntungkan kalau di dalam kesehatan, menguntungkan pasien. Ya, ternyata dalam banyak kasus, banyak pelajaran, banyak teori, banyak perdebatan, para ahli ekonomi kesehatan telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tersebut tidak bisa jalan di dalam kesehatan, di dalam dunia pelayanan kesehatan. Karena ada 3 hal penting yang berbeda sekali. Yang pertama, ini para ekonom menuliskannya, sifat daripada kebutuhan pelayanan kesehatan yang uncertain, yang ketidakpastian, yang tidak ada yang bisa memprediksi kapan saya perlu operasi jantung, kapan saya perlu pengobatan kanker, kapan saya perlu pengobatan yang sederhana saja, sakit pilek. Dan kalaupun kita bisa prediksi kemungkinan kita dapat, kita tidak bisa memprediksi juga berapa besarnya biaya. Nah, akibatnya memang mekanisme ini tidak jalan. Beda dengan beli cabai, beli pisang yang kita bisa hitung berapa kebutuhan kita, berapa yang akan kita makan satu hari. Ini tidak bisa. Oleh karena itulah respon institusional dalam ilmu ekonomi adalah penerapan mekanisme asuransi. Ya. Nah, mekanisme asuransi tidak selalu juga merupakan asuransi yang dipahami banyak pihak di Indonesia, asuransi komersial, yaitu asuransi yang waktu nagih premi rajinnya luar biasa, begitu mau bayar klaim susahnya setengah mati. Nah, ini yang membuat banyak pihak menjadi resisten dengan kita memperkenalkan jaminan kesehatan nasional dengan berbasis asuransi. Memang undang-undang sistem jaminan sosial menyebutkan secara spesifik kita menggunakan mekanisme pooling dana, mekanisme pengumpulan dana dengan mekanisme asuransi sosial. Tapi mindset banyak pihak belajar dari pengalaman asuransi komersial yang banyak bermasalah, kemudian menjadi resisten dengan cara ini. Jadi kita masih hadapi masyarakat-masyarakat yang masih menolak sistem jaminan kesehatan nasional karena pemahaman yang keliru tadi. Nah, insya Allah kalau kita makin belajar, kita sharing bersama, kita bisa mengoreksi dan menjelaskan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, dalam ilmu kesehatan, ilmu ekonomi kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan mempunyai ciri yang bermasalah untuk mencapai kesetimbangan, yaitu yang kita sebut informasi asimetri yang tinggi. Dalam kondisi informasi asimetri yang tinggi, maka kalau kita lepas mekanisme pasar, konsumen akan dikibulin, konsumen akan diakalin. Karena penjual sangat powerful, maka terjadi moral hazard yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita menggunakan mekanisme jaminan kesehatan nasional dengan membayar provider dengan cara kapitasi dan DRG, diagnosis related group, supaya tidak terjadi moral hazard yang tinggi, supaya tidak diakalin dengan informasi yang asimetri, maka kita bisa kontrol ya moral hazard tadi. Ini barangkali menjadi acuan penting buat kita pahami bersama, untuk kita terus kawal kesetimbangannya. Tapi tidak ada jaminan bahwa dengan membayar, mengatasi masalah-masalah informasi asimetri dengan membayar provider sebagai kontrol terhadap moral hazard, kontrol terhadap biaya, akan selesai. Ya, kesetimbangan terus akan berubah. Provider juga kemudian pinter. Inilah ekonomi, selalu ada kesetimbangan. Maka
tetap saja ada potensi upcoding, ya, cari yang gedean bayarannya, akal-akalin. Saya sudah melihat beberapa kasus yang terjadi dari situ, dari tahun-tahun lalu. Nah, perlu ada kontrol lagi supaya upcoding tadi tidak terjadi lebih banyak. Juga terjadi pengorbanan kualitas layanan, ya, untuk maksimalisasi profit. Maka kita harus dampingi ini dengan utilization review, kontrol, pemantauan dan sebagainya. Semua itu membutuhkan keahlian-keahlian ekonomi kesehatan yang lebih luas. Yang ketiga yang menjadi ciri penting dalam pelayanan kesehatan adalah eksternalitas, yaitu konsumsi pelayanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh yang bayar, tetapi juga dinikmati oleh yang tidak bayar. Sebaliknya, eksternalitas negatif, konsumsi yang membahayakan seperti rokok juga membahayakan yang non konsumen, ya, non buyer. Oleh karena itu kita perlu mempunyai pool yang besar karena eksternalitas ini. Perlu ada cross subsidi. Nah, ini tiga pelayanan kesehatan yang utama menghasilkan banyak lagi problem-problem lain yang perlu kita jaga terus untuk mencapai kesetimbangan dinamis ke depan. Dan semua itu kita bisa pelajari dalam ilmu ekonomi kesehatan yang karena juga supply bertambah terus, obat baru akan diperkenalkan terus, teknologi baru diperkenalkan, maka terjadilah kesetimbangan-kesetimbangan yang berubah lagi dan perlu diatur kembali. Maka kita memerlukan lagi keahlian health technology assessment. Mana obat yang mahal tadi yang perlu kita seleksi sehingga uang yang terbatas dalam jaminan kesehatan nasional bisa cukup untuk menjamin orang yang sakit meskipun biaya obatnya sangat tinggi. Biaya obat sangat tinggi, obat baru tidak bisa dihindari karena memang riset untuk menemukan obat baru memerlukan waktu puluhan tahun, memerlukan dana luar biasa besar. Kita nggak bisa minta industri farmasi, jadilah Sinterklas, kau boleh riset ngabisin 100 juta dolar, 1 miliar dolar, kemudian bagi-bagi. Not possible. Kita gotong bersama, tapi kita seleksi mana yang memang bisa kita jangkau secara sistem, mana yang tidak. Ini memerlukan lagi health technology assessment. Oleh karena itulah pada hari terakhir kita berterima kasih sekali, Mike akan memberikan training sebagian kita. Mohon maaf tidak bisa semuanya ikut karena memang sifatnya lebih pada training introduksi dengan health technology assessment, agar kita bisa menggunakan sumber daya yang terbatas nanti untuk kepentingan bersama yang sebaik-baiknya. Nah, diperlukan orang-orang yang mempunyai keahlian ini. Tentu saja training yang akan diberikan oleh Mike pada hari Minggu besok tidak akan lengkap sempurna, perlu kita kembangkan lebih lanjut. Tapi paling tidak ini adalah introduksi yang di dalam Perpres Peraturan Presiden 12 tahun 2013 maupun 1111 telah dicantumkan perlunya teknologi assessment untuk memasukkan benefit jaminan yang baru di dalam jaminan kesehatan, ya. Dengan begitu kita telah mempersiapkan sistem ini dengan cukup baik. Tetapi memang kalau dalam beberapa 3 minggu terakhir kita baca banyak sekali keluhan, banyak sekali omelan dari teman-teman sejawat dokter yang sering bikin plesetan. Misalnya kalau ahli paru katanya BPJS itu bikin pernapasan jadi sesak. Itu ya tergantung lah dari mananya. Alhamdulillah saya lagi panjang-panjangin, Pak Supriyantoro datang juga, alhamdulillah. Selamat datang Pak Supriyantoro, ya. Jadi banyak plesetan-plesetan itu karena memang pemahamannya belum ada, tapi juga memang ada masalah-masalah di dalam implementasi kita. Silakan Pak. Implementasi kita yang memang belum cukup sosialisasi yang memadai, yang menimbulkan pemahaman yang sama oleh providers dan para penyelenggara di BPJS itu sendiri. Jadi perlu waktulah untuk fine tuning untuk bisa pemahaman. Besaran kapitasi CBG yang masih belum seimbang, yes, pada awal-awalnya memang pasti banyak. Tapi kita nggak boleh diam.
Ada hal yang keliru, ada hal yang kurang pas, ya harus disuarakan, disampaikan, diatur bersama sehingga terjadi kesetimbangan. Ya, ini bagian yang penting yang kita hadapin dalam sistem kita di Indonesia. Kita telah sepakat menggunakan sistem asuransi ini karena memang kita tidak bisa menjalankan sistem National Health Service seperti di Inggris, di UK, yang menggunakan tax funded system, karena memang yang punya tax ID, punya NPWP dari 240 juta penduduk Indonesia atau 117 juta labor force angkatan kerja, yang punya NPWP sampai minggu lalu cuma 22 juta orang. Jadi nggak mungkin kita pakai sistem pajak bayar gratis seperti sebagian pihak mau, karena yang bayar pajak cuma sedikit, terlalu banyak free riders. Jadi kita menggunakan sistem asuransi kesehatan nasional. Nah, dengan jaminan kesehatan nasional ini kita akan memisahkan penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS, badan kuasi publik, bukan pemerintah, tapi juga bukan perusahaan swasta yang mencari profit. Dan kita akan menyerahkan sebagian besar upaya kesehatan masyarakat kepada Kemenkes, pemerintah, dan dinas-dinas kesehatan. Tentu ada yang overlap di antaranya. Nah, dengan demikian maka dana publik yang dari pajak yang ada di pemerintah, di Kemenkes, dinas akan lebih besar digunakan, bahkan hampir semuanya bisa digunakan pada upaya kesehatan masyarakat. Dengan demikian maka kita lakukan pemisahan ini bisa memberikan peluang besar untuk teman-teman yang selama ini mengkritik bahwa JKN terlalu kuratif dan sebagainya. Kita berikan pengembangan upaya kesehatan masyarakat, public health service-nya kepada pemerintah. Sementara yang upaya kesehatan perorangan, di mana orang mau membayar iuran karena manfaatnya dirasakan betul, kita serahkan dikelola pada badan kuasi pemerintah, yaitu yang namanya BPJS. Kalau kita serahkan ke pegawai negeri, susah sekarang ini, karena pegawai negeri di Indonesia masih sulit untuk berkinerja baik, karena sistem bayarannya dengan gaji pokok. Saya sering ledekin gaji pokok sebagai pokoknya ada gaji. Nah, itu yang membuat kalau pegawainya dibayar pokoknya ada gaji, jangan heran kalau pegawainya bekerja pokoknya udah gua kerjain, tidak akan maksimum, sama-sama pokoknya, ya. Nah, ini yang kita pisahkan karena kita menginginkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kita pisahkan dengan BPJS. Ini landasan pemikirnya. Bagaimana dengan persaingan? Kita persaingkan di tingkat providers. Memang untuk asuransinya tidak ada persaingan, single payer, no choice. Tapi kita berikan freedom of choice di delivery side. Jadi kita persaingkan, kita bayar kapitasi, CBG, teorinya semuanya harus dibayar sama. Ke depan nggak ada rumah sakit pemerintah, tidak ada puskesmas pun, tidak apa-apa. Ke depan, bukan sekarang. Ya. Kenapa semuanya dijamin? Untuk layanan kliniknya. Ya. Dijamin oleh BPJS, dipersaingkan, kita punya freedom of choice of providers. Tapi sekarang masih ada beberapa kasus di mana rujukan dipatok dengan rayonisasi, mesti rujuk ke sini, mesti di daerah yang sama. Ini perilaku-perilaku yang lama masih tersimpan, sehingga memang belum beres. Ya, pelan-pelan kita akan selesaikan. Ya. Nah, dengan demikian kita harapkan akan ada kesetimbangan baru antara UKP dan UKM, upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan, dan kita akan mencapai kesetimbangan yang lebih baik. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita ke depan. Mudah-mudahan kongres ini akan mengilhami, mengintroduksi hal-hal baru, sharing kita dari berbagai pengalaman kita bisa kita bagi-bagi, sehingga kita akan memasuki dunia yang lebih baik di Indonesia dalam sistem kesehatan ke depan yang lebih adil, lebih fair di antara kita para providers, para kontributor, dan juga kita bisa menikmati layanan yang lebih baik. Nah, untuk itu kita perlu terus sharing ini, dan karenanya
kita mohon sambutan dan juga sekalian membuka dari Ibu Menteri Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, pesan-pesannya apa agar kita bisa memperkuat sistem kesehatan nasional kita ke depan. Saya kira demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kongres kali ini. Mudah-mudahan ini merupakan pemicu baru untuk kita menggerakkan sistem yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.